Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar dan Mapindas. Pada malam hari ini Mapindas akan menceritakan pengalamannya saat bekerja di CO Ambulan di Solo. Jadi bagaimana ceritanya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anjir Setiawardana alias Mapindas. Saya di sini akan menceritakan kejanggalan di salah satu mobil ambulan sebagai CO ambulan. Nah, kali ini saya akan menceritakan pemakaman di suatu malam. Satu malam itu ada 4 jenazah, 4 sampai 5 jenazah dari rumah sakit terbesar di Solo. Nah, itu kan jenazah 1, jenazah 2 nggak ada kejanggalan. Jenazah ketiga itu saat jam kurang lebih jam 1 malam itu. Malam? Iya. Diantar kemana? Di rumah? Itu diantar langsung ke kuburan. Dimakamkan? Iya, langsung dimakamkan. Soalnya itu kan dengar-dengar kan didik bayi. Itu situ keempatnya, jenazah keempat itu jam 2. Itu ada kejanggalan di depan kamar jenazah. Kamar jenazah kan biasanya kalau udah dibuat jenazah itu kan kayak buat tidur itu ditaruh di depan dulu. Di situ kan dicuci lah. Di depan itu bisa bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuh. Bekas yang mayat keempat? Iya, bekas mayat. Nggak tahu itu yang gerakin jenazah mayat keempat atau ke berapa gitu. Jadi habis ngantar langsung ke rumah kamar jenazah lagi. Nah, di situ saya kan sendiri, lainnya di garasi ambulan. Itu pada istirahat, makan, minum tuh. Nah, saya di depan kamar jenazah sendiri nunggu yang jenazah selanjutnya. Nah, di situ saya duduk sendiri main HP. Nah, di depan saya itu yang buat tidur jenazah itu bergerak sendiri dan saya pindah posisi duduk dan kalau ada apa-apa itu langsung saya pindah. Nah, dari ruang kamar jenazah kan pintunya masih kebuka sedikit. Itu kayak ada yang keluar. Bayangan apa gimana? Bayangan, tapi nggak terlalu jelas lah. Ada yang keluar. Nah, saya itu nggak berani cerita karena kan jenazah belum ada beberapa jam. Nah, itu saya cerita ke teman-teman saya baru 3 hari. Setelah 3 hari, setelah 4 hari itu saya bercerita. Itu pengalaman pertama ya. Pengalaman kedua pengalaman kedua saat di mentilai. Pengalaman kedua itu saat di pemakaman. Itu juga jam 12 malam, sekitaran jam 12 malam sampai jam 1. Itu kan di pemakaman itu nggak tahu makamin orang dewasa atau anak. Saya di situ ada teman-teman driver, terus teman lainnya kan ada 3 atau 4 ya. Itu ngumpul di belakang ambulan. Nah, itu pas mau selesai, di belakang kan rumput-rumput pasti di pemakaman. Itu ada yang bergerak. Nggak ada kucing, nggak ada tikus. Itu rumput semak itu? Iya. Itu nggak tinggi, cuma pendek-pendek. Bisa goyang. Kalau kena angin kan biasanya semua. Tapi ini cuma satu titik doang. Kalau pemakaman itu dari rumah sakit, penggalinya dari desa apa gimana? Kalau itu kayaknya dari pihak pemakaman. Saya dipanggil malam-malam. Ya, kecuali kalau kan masa ini kan COVID gitu,
pandemi COVID itu, kalau itu dari relawan, dari rumah sakit itu, nah, soalnya kan tertentu. Kalau dari COVID ini belum ada yang jaga. Nah dari situ saya cerita ke driver gini lah, dan ternyata itu hal wajar lah di ambulan, dimakan biasa. Nah terus itu ada lagi cerita salah satu ambulan itu bisa bergerak sendiri. Maksudnya gerak jalan lah? Iya jalan, jadi nggak ada drivernya itu bisa maju sendiri tapi nggak jauh, cuman beberapa tuh. Nah habis itu kan driver mau jalanin untuk ngangkut jenazah. Itu kan katanya senior drivernya itu kalau pakai mobil itu harus izin dulu. Izin sama mobil, jadi mobilnya Kulon Won ya diajak ngomong dulu sama bismillah, kalau nggak gitu nggak bisa itu mobil lama katanya udah berapa lama itu yang horor sendiri itu. Masih ada? Ya, ada lagi itu saat jam 3, kurang lebih jam 3 sampai jam 4 dini hari itu? Ya, dini hari itu kan jam 1 standby di base camp ambulan tuh. Terus dapat panggilan dari rumah sakit, Mas suruh nganter jenazah dari rumah sakit ini ke Sukoharjo. Langsung ke pemakaman? Enggak, ke rumah-rumah. Itu sampai rumah sakit kan kan langsung pas respon, langsung tancap gas. Sampai sana nunggu, ternyata masih di mandiin, masih di Fani, masih lama lah. Pertama naik ke kamar buat ambil jenazah, turun buat mandiin. Nah sampai di kamar jenazah buat dimandiin kan, kalau mandiin ada tim sendiri. Kita tinggal kan lama, jam 2:30 baru selesai. Itu kita antar terus sampai dekat rumah itu kan dia melewati jembatan besar. Sebelum jembatan itu driver saya naksan dan badannya Kulon Wun. Nah di situ ada yang jawab klakson juga? Enggak, ini padahal kanan kiri nggak ada orang. Itu dengar semua? Yang dengar cuman CO. CO kan itu CO nya 2. Soalnya katanya kan jenazah besar nih. Ya enggak ibaratnya enggak besar banget, enggak kecil banget ini. Pokoknya agak antep nih. Terus bawa CO2, ya udah. Itu yang dengar cuman CO2. Nah aku sama temen itu bilang gitu. Ini ada maksudnya lebih rinci suara laki-laki atau mbak-mbak apa gimana? Itu perempuan yang di bawah itu juga perempuan. Soalnya kan aku duduk di samping kepalanya jenazah. Itu dari luar apa dalam? Dari dalam. Suaranya? Dari luar. Dari tengah jalan. Oh, tuh. Ini nggak bilang dulu. Di situ kan diantar sampai rumah. Terus baru kan jenazah diturunin, diserahkan keluarganya. Udah kita pamitan, terus pulang baru cerita sampai base camp itu pagi. Ya agak lumayan jauh. Terus habis itu kan setelah beberapa hari kan aku nggak tugas. Terus saya ikut lagi, dapat panggilan malam lagi
jam 2 itu dapat panggilan, soalnya kan seringnya malam. Jam 2 dapat panggilan, Mas, antar jenazah dari rumah sakit ini ke Sukoharjo lagi. Nah, habis Sukoharjo kan ambil ke rumah sakit, ya lumayan lah, nggak terlalu lama kayak yang kemarin. Itu diantar di jalan, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pulang lewat terminal nggak kepake. Terminal Sukoharjo itu? Terminal Kartosuro. Oh, Surabaya. Terminal Kartosuro. Nah itu kan lewatnya tengah baratnya, samping kanan samping kiri itu cuman pohon doang. Lewat situ driverku gede, kayak ada orang. Itu yang lihat cuman aku sama driver. Di tengah apa di pinggir? Di tengah karena kayak ada orang di dem coba nggak tembus. Habis itu kan ambulan agak dekat, minggir dia. Padahal di semak itu kan semaknya nggak tinggi, pendek. Kalau beneran orang kan pasti kelihatan. Itu nggak ada. Itu kenceng mobilnya itu jalannya? Ya lumayan lah. Soalnya kan posisi yang mau balik, soalnya kan udah pagi. Agak lumayan di dem kok kayak ada orang, terus itu lari nggak nggak wajar, jadi langsung seret. Aku tanya driver dulu, kamu delak? Dia bilang ya, nah aku ngerti aku tahu. Itu sampai kan yang di tengah itu minggir, sampai situ ambulan jalannya lambat, soalnya kan lihat kanan kiri orang benar atau enggak dipastikan. Nah ya, nggak ada, langsung gas. Terus ada lagi dari rumah sakit Solo juga itu dapat panggilan suruh ambil jenazah jam 11 kayaknya. Itu kan katanya administrasi itu belum selesai. Jadi kan kalau jenazah administrasi belum selesai, itu pasti di perjalanan ada apa-apa. Jadi jenazah itu jangan dibawa kemana-mana sebelum semua administrasi selesai. Ya, administrasi selesai. Itu lah. Pernah ada cerita itu? Cerita. Maksudnya pas administrasi belum selesai terus dibawa pulang. Oh ada. Itu kan disuruh keluarganya suruh bawa pulang karena kan udah malam. Ditunggu yang di rumah. Itu dibawa. Itu dibawai jalan ambulan itu kan digas ya, gas udah mau mentok. Itu jalannya nggak nyampe 100, jadi kayak ditarik dari belakang, nggak boleh kemana-mana. Jadi itu udah jalan apa belum? Udah jalan tuh, sampai nanjak itu loh. Ini kan di rumah sakit ambilnya ruang jenazah kan di bawah, di kayak lobby gitu tuh. Naik itu nggak tinggi, dah mau mentok nggak bisa, terus dipaksa bisa. Itu masih di area rumah sakit? Iya, masih di area rumah sakit. Terus keluar di jalan ini kayak mau, kan biasanya ada skot ambulan awal itu biasanya kan skot mana ambulan. Nah itu ambulannya nggak jalan-jalan. Kayak nggak bisa kenceng gitu. Terus ditanya, itu kan sebelumnya nggak tahu kalau belum selesai. Terus driver tanya, ini tadi administrasi udah selesai belum? Dipaksain itu pulang
kan keluarganya nggak ikut. Jadi keluarga jauh kayak tinggalnya di Sukoharjo, itu yang nemenin keluarga dari Jakarta. Itu muter-muter dulu. Muter, kenapa muter? Nggak terlalu amat. Oh, Kayak bingung. Gitu. Muter ada 3 kalian baru ketemu. padahal dekat. Dekat itu. Terus ketemu balik kanan. Pas pulang nggak ada apa-apa kan? Alhamdulillah nggak ada, lancar. Digas sedikit itu langsung ber. Oh, biasanya kalau administrasi kayak gitu, Ya, masalah administrasi. kan ibaratnya apa? Janji dunia pun selesai. Iya, jenazah kan kayak masih ada utang. Kan nggak semua orang kan kayak sakit di rumah sakit itu langsung dibayar lunas. Jadi kan kalau bayar kadang mikir gitu. Ya kan kalau jenazah kan ada tambahan biaya. Ya kalau kejanggalan di ambulan itu masih banyak sih. Kayak kalau ambulan kan nggak dinaikin, diam. Itu kalau mau dipakai buat angkut jenazah, bawa pasien, kebanyakan bawa jenazah. Itu pasti ada yang bergerak. Itu nggak tahu coba setirnya atau apa buat yang tidur itu pasti goyang. Kalau enggak alarm, klakson, lampu itu pasti nyala. Dulu ada itu pas acara ulang tahun ambulan, itu salah satu ambulan Solo pada kumpul. Nah itu yang karena yang ada alarm cuma satu, itu bunyi itu nggak ada yang Di mobil. ya nggak ada yang di mobil. Habis itu setelah 1 jam sampai 1,5 jam itu ada panggilan. Kan udah ada syarat gitu. Ya udah, Mas suruh ambil jenazah ini. Habis 1 jam kurang lebih 1 jam, kalau enggak setengah jam dapat panggilan lagi, Mas suruh ambil jenazah ini. Jadi 1 malam itu 3 jenazah. Kalau lihat jenazah itu selangnya cuma setengah jam dapat panggilan. Itu selalu gitu ya. Selalu gitu kalau jenazah. Apalagi kalau bawa jenazah itu nggak didoain. Kayak kan biasanya bawa jenazah ditanya temannya siapa tuh. Jadi di jalan itu driver sama CO kalau diem berarti dia doain almarhum. Kalau nggak gitu kan nanti pulang atau beberapa hari pasti ada kejanggalan. Misalnya apa? Kejanggalannya itu kayak ada yang bilang di ambulan atau ada yang ambulan nggak mau jalan gitu. Berarti yang kena ambulannya ya? Iya, ambulan. Kalau biasanya kan driver kan sama ciko kan jarang dilihatin. Tapi kalau orang asing seperti masnya itu pas saya bawa ambulan tak parkirin di depan, itu malamnya kan sendirian lewatin ambulan depannya atau belakang, itu pasti lihat, nggak tahu perempuan laki, cuman selebatan bayangan atau itu pasti lihat. Tapi kalau driver sama cowok itu jangan sekali. Kebanyakan pasti orang asing lihatin. Masih ada lagi atau ada pesan buat orang awam? Untuk cerita masih ada tuh pas itu temanku pas bawa jenazah pemakaman. Jadi rumah duka ke pemakaman. Nah itu kan kotaknya belum yang
ada tulisan nama itu. Itu masih ke bawah ambulan. Tulisan nama maksudnya? Yang nama batitan apa? Oh, kayak tenger gitu. Ya. Oh, batu nisan. Iya kayak itu, tapi kan yang kayu. Kayu, masih kayu. Ya itu kan di apa? Masih ke bawah ya, dibawa ke ambulan tau. Itu kan langsung dapat panggilan. Dulu rumah sakit ke rumah duka deh. Itu kan dari rumah sakit udah di peti, udah komplit. Nah itu diturunin jenazah. Terus langsung pulang, soalnya kan ada lagi panggilan. Nah itu sampai base camp dilihat masih ada. Apa namanya? Ya. Makanya ambulan agak gimana gitu. Kan biar apa? Istilahnya ngabarin biar dikembaliin. Itu siang sore malam. Malam. Pada jenazah kebanyakan malam. Itu terus langsung kembaliin pulang, cari kembang, taruh ambulan biar nggak ganggu lagi sama doain. Kembang ditaruh di ambulan itu maksudnya gimana? Ditaruh di sebar apa? Itu taruh di wadah, ditaruh di apa pojok-pojok, cuman satu tapi di pojok kanan atau kiri. Enggak disebar gitu? Enggak, sama doain gitu. Kalau untuk masalah apa cerita horor kejanggalan ambulan sih masih banyak sih. Yang ganjel pengen diceritakan boleh buat pengalaman penonton, atau mungkin saya juga kan juga orang awam di ambulan. Untuk sebelumnya mau ngasih tahu dulu untuk yang saat di jalan ketemu ambulan, itu saya mohon kasih jalan lah buat ambulan, damkar yang lagi bertugas. Yang kan dia membawa apa nyawa orang dan nyawa BK yang lagi bertugas. Lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Dulu juga pernah ada apa orang kan nggak mau minggir. Itu ambulan langsung apa ambil kanan, balik kanan, nyalip. Ya itu nggak apa dari depan ada lawan arah nggak mau minggir. Ya nggak mau minggir juga. Situ nabrak. Itu hancur semua. Ambulannya nabrak truknya. Truknya itu juga muat apa? Kosong. Muat. Padahal itu kecepatan tinggi, soalnya emergency. Ambulan hancur semua. Kadang juga susah sih kalau buat driver yang bawa barang kayak gitu kan, kalau minggir kadang juga takutnya guling. Iya. Itu kan biasanya kalau ambulan kan di tengah. Itu yang nggak lawan arah sama lawan arah kan cuman buat sedikit, nggak terlalu banyak. Itu kalau mau pada minggir, kalau nggak minggir ya tetap ambil banting kanan, kalau nggak banting kiri. Harus gimana caranya bisa lebih dahulu. Itu seniormu apa gimana? Itu nanti ya, kalau saya nggak kenal tapi udah lama terus. Itu masih dipakai ambulannya? Enggak sih, soalnya udah hancur. Jadi depan sampai tengah itu hancur semua. Itu korban jiwa? Itu korban jiwa yang meninggal kayaknya nggak ada, tapi luka-luka ada. Nggak terlalu parah sih. Cukup ya. Cukup sekian cerita dari Mas Pendos ya. Masih ada banyak cerita dari Mas Pendos, tapi waktu telah membatasi kita. Mungkin nanti bisa dilanjut di video berikutnya.
Ya, makasih ya Mas Pendos, Mas Mapendos, terima kasih telah membagi ceritanya. Untuk penonton, hati-hati dan jangan lupa pesan dari Mas Mapendos apabila jenengan mengendarai motor, melihat atau ada ambulan atau damkar lewat, mohon dikasih jalan. Terima kasih untuk yang menonton, selamat malam.